wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Almira Putri. Aku merupakan mahasiswi dari jurusan Komunikasi Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngebahas salah satu kebudayaan dari Sunda, yaitu kaulinan orang Sunda. Nah, apa sih kaulinan orang Sunda? Kaulinan orang Sunda ini sebenarnya adalah permainan tradisional dari daerah Sunda. Nah, kenapa aku angkat tema ini? Jadi gini ya, sedikit flashback. Dulu waktu sebelum ada gadget, sebelum anak kecil kenal gadget, itu tuh kita lebih sering main keluar rumah sama teman-teman, mainin permainan yang berbeda setiap harinya. Dan biasanya kita tuh main kalau nggak di pekarangan rumah, di lapangan, atau bahkan nyari aja lahan yang kosong gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman, permainan ini tuh sekarang udah hampir punah karena beberapa faktor. Nah, tujuan aku ngangkat tema ini, aku pengen ngajak adik-adik, keponakan-keponakan, atau bahkan anak-anak aku nanti untuk terus melestarikan kebudayaan apapun itu bentuknya. Karena tuh gini teman-teman, dulu waktu aku masih sering main-mainan kayak gini sama teman-teman aku tuh ngerasain kebahagiaan yang mungkin itu tuh gak dirasain sama anak-anak zaman sekarang. Dan aku pengen anak-anak zaman sekarang ini juga ngerasain kebahagiaan yang aku rasain dulu gitu. Dan aku mau ngajak kita untuk melestarikan kebudayaan Sunda ini, yaitu kaulinan orang Sunda, dengan cara terus memainkannya. Oke teman-teman, jadi kaulinan orang Sunda ini sebenarnya ada banyak banget jenisnya, lebih dari 40 bahkan loh. Tapi kali ini aku cuma mau bahas 5 aja yang dulu tuh paling sering aku mainin, tapi mungkin kurang terkenal di masyarakat umum. Oke, check it out. Yang pertama, ada cinciripit. Nah, cinciripit ini biasanya dilakukan oleh anak-anak sebelum mereka akan memulai permainan untuk menentukan siapa yang akan menjadi ucing atau untuk menentukan urutan permainan. Nah, cara mainnya itu nanti anak-anak ini membentuk sebuah lingkaran. Nanti ada satu orang yang dituakan, itu akan membuka telapak tangannya, dan sisanya harus menaruh masing-masing jarinya di atas telapak tangan ini. Dan mereka akan ngawih atau bernyanyi dengan syair, cing ciripit satulang sabawang sahanu kajepit tunggu lawang, atau cing ciripit tulang bajing kacapit kacapitku bulu pare seseket nak jol padalang mawa wayang jrek jrek nong, gitu teman-teman. Nah, nanti di akhir lagu, orang-orang yang naruh jarinya ini harus cepet-cepet angkat jarinya dari tangan yang kubuka, karena tangan yang kubuka ini akan nutup, dan jari siapapun yang ketangkep itu adalah yang akan jadi ucing, gitu teman-teman. Yang kedua, ada anjang-anjangan. Nah, anjang-anjangan ini merupakan permainan Sunda yang biasanya dimainin sama anak perempuan, tapi anak laki-laki juga suka kok mainin ini. Jadi ini tuh kayak mainan bermain peran. Nanti ada yang jadi ayah, ibu, anak, dokter, tukang sayur, tetangga, pokoknya apapun, yang penting seakan-akan mereka tuh udah berumah tangga. Nah, dari permainan ini juga ada satu orang yang akan jadi sutradaranya, jadi dia yang ngatur jalan ceritanya kayak gimana. Permainan ini tuh zaman dulu adalah permainan yang paling disukain sama anak perempuan setelah permainan BP-BP-an. Mainan BP-BP-an ini adalah yang kayak gini. Yang ketiga yaitu permainan hahayaman. Nah, di permainan ini tuh nanti akan ada yang berperan menjadi seekor ayam dan ada juga yang berperan menjadi seekor musang. Nah, di sini ceritanya seekor musang ini akan menangkap si ayam, dan kalau udah ketangkep baru permainan selesai. Tapi nggak segampang itu, jadi yang main tuh bakalan ada banyak, dan sisanya akan membentuk sebuah lingkaran dan bergandengan tangan. Dan ibaratnya lingkaran ini merupakan kandang dari si ayam. Jadi kalau ayam ini udah berhasil masuk ke dalam kandang, yang pegangan tangan ini harus cepet-cepet turunin tangannya supaya musang nggak bisa masuk. Kalau tangan yang nggak diturunin, musang bisa masuk dan akhirnya ayam tertangkap. Nah, permainan ini tuh akan selesai kalau ayamnya udah berhasil ketangkep atau musang menyerah karena nggak berhasil dapetin ayam. Yang keempat, ada perepet jengkol. Nah, perepet jengkol ini biasa dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan dan biasanya berjumlah 3 orang. Tapi lebih dari 3 orang juga sebenarnya bisa, misalnya 4 orang gitu. Nah, cara mainnya ini, masing-masing dari mereka akan saling membelakangi, dan mereka akan mengangkat kaki kanannya ke belakang dan dikaitkan di betis temannya sampai kuat. Nah, setelah itu mereka akan loncat-loncat ke arah kiri mengikuti irama lagu seperti berikut. Perepet jengkol jajahean kadempet jejeretean. Di permainan ini tuh kita benar-benar dibutuhkan keseimbangan, karena nanti siapapun yang kehilangan keseimbangan duluan atau jatuh duluan, itulah yang akan menjadi ucing. Yang kelima, ada ucang-ucang angge. Nah, ucang-ucang angge ini permainan tradisional yang biasanya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.
Nah, cara mainnya ini anaknya akan duduk di punggung kaki dari orang tuanya, dan orang tuanya akan mengayunkan kakinya ke depan, ke belakang, sambil menyanyikan Cang-ucang angge, bulu muncang kaparang be, digogokku anjing gede numpa lebe, ari gok cungungu. Selain 5 permainan yang tadi udah aku sebutin sebelumnya, sebenarnya masih banyak lagi permainan lainnya, dan ada juga beberapa permainan yang udah terkenal di masyarakat umum. Contohnya kayak oray-orayan atau yang biasa dikenal sebagai ular naga, terus kucing sumput atau petak umpet, ada juga engklek, terus gala asin, bebentengan atau cing benteng, sapi trong atau lompat tali, dan congklak, dan masih banyak lagi pokoknya yang lainnya. Dan oh iya, jadi 2 dari 5 permainan yang tadi aku jelasin, yaitu cingjiripit sama perepet jengkol, itu merupakan permainan yang kalau di masyarakat umum ini sama kayak home pimpah atau suit gitu. Cuman bedanya kalau mainan ini itu tuh bisa dimainin dengan sendirinya, jadi kayak mainin perepet jengkol doang itu bisa, mainin cingjiripit doang juga bisa, udah seru gitu. Beda sama home pimpah sama suit gitu. Nah, jadi gimana teman-teman? Permainan-permainan kayak gini tuh bikin kita lebih akrab sama orang-orang sekeliling kita, dan bikin kita terhindar dari kata-kata ansos atau antisosial. Dan permainan ini juga yang bikin kita lebih banyak mendapatkan pelajaran hidup ketimbang kita cuma main game online lewat gadget. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa memancing keinginan kalian untuk terus melestarikan kebudayaan, khususnya kaulan orang Sunda dan kebudayaan lainnya dalam apapun bentuknya. Yuk, ajak adik, teman, keponakan, atau bahkan anak untuk kalian yang sudah berkeluarga mengenal kaulan orang Sunda, dan jangan lupa diajarin cara mainnya supaya kaulan orang Sunda ini tetap hidup sampai kapanpun. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga ikutin aku di sosial media. Bye, see you!